Kisah ini berjudul Terjebak Sandiwara Cinta Lelaki Pendusta. Cerita ini dimulai dari Rena yang sedih karena kehilangan Bayu pacarnya. Dia lebih memilih untuk menyendiri di sana dibanding ikut pulang dengan adiknya. Rena dalam bahaya, Besti. Untungnya ada Akbar yang menolong Rena. Bahkan Akbar juga menolong Rena, membuat Rena mendapatkan pekerjaannya sebagai office girl. By the way, makasih banyak ya. Gara-gara nolongin aku, kamu jadi luka deh. Gak apa-apa, kebetulan memang aku lihat situ. Oh ya, aku Akbar. Oh, kita sampai lupa kenalan. Rena. Kamu tadi ngapain di atas jembatan sampai dibegal gitu? Jadi ceritanya tuh hari ini aku lamar kerja. Tapi aku gak keterima, soalnya aku cuma lulusan SMA. Jadi aku stop sebentar, berhenti untuk merenungi nasib aku aja sih. Gak taunya datang begal. Ya mungkin hari ini bukan hari keberuntungan aku aja. Enggak juga kok. Kebetulan ada posisi di kantor aku, tapi office girl. Kalau kamu mau, mulai besok kamu bisa langsung kerja. Ini serius? 2 rius kalau perlu. Aku mau banget, aku mau kerja apapun termasuk jadi office girl. Oke. Aduh, makasih banyak ya. Hari ini kamu jadi nolongin aku 2 kali. Rena yang baru kerja di kantor Akbar membuat Sasa marah setiap melihat kedekatan Akbar dengan Rena. Gak hanya itu, Besti. Akbar juga mengantarkan Rena pulang. Apalagi Rena gak berhasil menemukan angkot. Sasa yang lihat jadi semakin marah. Karena kedekatan Rena dan Akbar, Sasa jadi semakin kesal dan ngerjain Rena. Tapi siapa sangka kalau Akbar memiliki bukti dari keisangan Sasa. Kayaknya hubungan Akbar dan Rena semakin serius ya. Akbar dan Rena semakin sering bersama. Bahkan demi hubungan yang serius, Akbar juga memperkenalkan Rena kepada ibunya. Tante itu nggak pernah mempermasalahkan status seseorang. Nggak penting bagi tante. Tapi tante yakin kok kalau kamu kayaknya anaknya baik. Terus kamu penyayang. Bagi tante yang penting Akbar ini bisa bahagia. Itu aja kan, Nak? Besti terharu nggak melihat hubungan Rena dan Akbar? Apalagi melihat ibu Akbar yang menerima Rena dan adiknya. Tapi mereka nggak tahu aja kalau Sasa yang lihat jadi nggak terima. Tuh kan, Besti. Setibanya di rumah ada papan ucapan. Tapi kenapa seram sekali, Besti? Bahkan Akbar menemukan petunjuk dari pelakunya. Gak hanya itu, Rena lagi-lagi mendapatkan teror di dalam kamarnya. Ini janggal banget, Besti. Kenapa hanya Rena yang melihat, tapi Akbar sama sekali gak melihat? Sepertinya banyak hal aneh yang terjadi. Rena mendengarkan suara misterius tiba-tiba. Tapi sayangnya, Akbar sudah keburu menghalangi Rena. Mas Akbar, ya ampun. Mas, kamu bikin aku kaget tau gak sih? Kamu ngapain malam-malam datang sini? Jadi tuh tadi aku kayak ngedengar ada suara seseorang gitu loh, Mas, dari dalam kamar ini. Ya, aku penasaran aja jadi... Jangan pernah datang ke sini lagi. Emangnya kenapa, Mas? Karena di sini tuh banyak debunya. Nanti kamu bisa alergi. Yuk, kita pergi dari sini. Pas banget ya, Besti. Tika yang mau berangkat, jadi berangkat bareng sama Akbar. Tapi kenapa Akbar mencurigakan sekali ya, Besti? Di lain sisi, Rena semakin dihantui oleh sosok misterius. Sama seperti Akbar yang hampir kecelakaan karena orang yang gak dikenal. Apa pelakunya bukan Sasa ya, Besti? Emang Sasa gak terima kalau Akbar menikah dengan Rena. Tetapi Sasa malah kelihatan bingung saat Akbar tanya. Ini punya kamu kan? Nih, aku kembalikan. Aku malu banget jadi tontonan kayak gini. Dengar ya, aku memang gak terima kamu menikah sama Rena.
gitu? Aku nggak percaya. Ini peringatan terakhir dari aku. Jangan pernah ganggu aku dan istriku lagi, atau kamu akan berurusan langsung dengan polisi. Fix banget Besti. Kalau ada orang yang memang meneror Rena, apalagi Rena mendapatkan ancaman yang tidak tahu dari siapa. Sampai-sampai Rena jadi kepikiran, Akbar sepertinya sayang sekali sama Rena. Buktinya Akbar memberikan bisnis yang akan diurus sama Rena. Tapi belum apa-apa aja, Rena sudah mendapatkan teror lagi. Astaga, itu apa? Bu. Ya Allah, Bu. Ada yang lempar kaca ya, Bu? Suamimu jahat, tinggalkan dia atau nyawa kamu taruhannya. Surat apa, Bu? Bu, isi suratnya apa, Bu? Bukan apa-apa, bukan. Akbar yang tahu jadi bingung dengan pelaku teror ini. Apalagi semakin hari, teror semakin sadis. Setelah itu, Rena yang melihat mamanya bolak-balik ke gudang jadi penasaran. Tapi pas Rena mau cek, mamanya sudah ketahuan. Kayaknya gak cuman Akbar yang menyimpan rahasia, tapi mamanya juga. Rena? Ngapain? Rena lagi nyari anting, Mah. Mana ya? Oh, ini dia. Udah ketemu, Mah. Di lain sisi, Tika gak sengaja bertemu dengan Akbar yang lagi berduaan dengan perempuan lain. Tapi saat Tika kasih tahu Rena malah menduga kalau itu hanya rekan kerjanya. Kayaknya Besti, Rena juga curiga sama Akbar. Apalagi Rena mencium parfum perempuan di tubuh Akbar dan bekas lipstik di bajunya. Astaga Besti, Rena menemukan cincin di tas Akbar. Bahkan Rena juga berharap kalau itu surprise. Tapi sayang sekali Besti, Rena yang berharap mendapatkan surprise malah melihat cincin yang dipakai Sasa. Makanya Akbar berusaha menjelaskannya. Tapi kok penjelasan Akbar itu janggal sekali ya Besti. Atau jangan-jangan dia memang selingkuh dengan Sasa. Tunggu, Rena kenapa? Kamu kenapa? Kamu masih nanya kenapa, Mas? Kamu udah bohongin aku, Mas. Kamu udah hianatin aku, kamu duain aku, Mas. Maksud kamu apa sih? Aku nggak ngerti, aku nggak paham. Semalam, aku lihat cincin yang dipakai Sasa ada di tas kerja kamu, Mas. Apa maksudnya, Mas? Rena, kamu salah paham. Cincin itu, ya, memang ada cincin di tas aku, tapi itu punya Tio, manajer keuangan aku. Dan dia tadi siang baru nembak Sasa. Dan tadi siang mereka baru jadian. Pak Akbar. Itu Tio. Pak, terima kasih ya Pak. Karena Bapak akhirnya saya jadian sama Sasa. Ya, semoga langgeng ya. Ya Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ya kan?
Maafin aku ya Mas, karena aku udah ragu sama kamu. Tapi aku kayak gini karena aku sayang sama kamu Mas. Aku gak mau kamu punya perasaan ke Sasa, aku gak mau. Kamu nggak perlu takut. Yang aku cinta itu cuma kamu. Nggak ada yang lain. Beneran kan? Benar. Makasih ya Mas. Aku bahagia banget dengarnya. Baru juga sampai di restoran, tiba-tiba ada sosok misterius yang menculik Rena. Makanya Tika berusaha memberitahu Akbar. Ternyata Besti, sosok yang menculik Rena adalah orang yang sama kayak meneror Rena. Bahkan sosok itu memberitahu soal hubungan Akbar dengan Sasa. Tapi belum semua diberitahu, sudah ada Akbar dan polisi yang menangkap sosok itu. Kalau kamu nggak percaya juga, aku bakal kasih tahu rahasia Akbar yang lain. Sebenarnya Dia itu jangan dekati istri saya. Ikut, Ren, Lena, kamu jangan percaya sama aku, Ren. Lena, kamu harus tinggalin dia, Lena. Rena yang mencoba istirahat, lagi-lagi mendapatkan teror. Dia melihat sosok menyeramkan. Untungnya ada Akbar yang menenangkan Rena. Semakin lama, Mama Akbar memang semakin mencurigakan. Tika gak sengaja melihat mamanya yang masuk ke gudang itu. Pas banget Besti, kekhawatiran Rena soal terornya sama persis kayak yang Tika lihat. Makanya Rena jadi teringat sama omongan Johan. Enggak kak, kakak gak halu. Kamu serius? Kamu yakin aku nggak halu? Aku yakin kak. Soalnya tadi sebelum aku kesini, aku lihat Tante Widya masuk ke dalam gudang. Dia bawa jubah dan wig putih. Bentar. Jubahnya warna putih juga? Putih. Loh, itu sama persis loh. Sama persis sama apa yang aku lihat semalam. Sesosok dengan jubah putih, rambut putih. Tapi yang aku bingung, kenapa aku nggak boleh masuk ke ruangan yang dibilangnya gudang itu ya? Tapi Mama Widya sama Bijum bolak-balik masuk ke sana. Astaga Besti, hampir aja Tika celaka oleh sosok misterius. Untung aja ada Akbar yang datang dan menyelamatkannya. Tapi tetap aja, Rena jadi ingin menyelidikinya. Apalagi jika ini akan membahayakan Tika. Nah lo Besti, Rena berhasil melihat Akbar yang lagi berduaan dengan Sasa. Gak cuman itu, Rena juga mendengar obrolan Akbar dan Sasa yang membuat Rena semakin curiga dengan gudang rumah Akbar. Sayang, aku tuh sebenarnya udah capek banget berpura-pura terus kayak gini. Aku tuh tahu sebenarnya kamu menikahi Rena itu karena kamu dipaksa sama mama kamu, kan? Please, aku mohon kamu segera talak Rena dan nikahin aku ya. Gak bisa. Sasa, ingat ya. Jaga mulut kamu. Jangan sampai Rena tahu kenyataan yang sebenarnya. Ingat itu. Sebenarnya apa ya yang dimaksud sama Sasa? Tiba-tiba aku keingetan sama kamar gudang di rumahnya Mas Akbar. Kayaknya aku bisa dapat petunjuk dari gudang itu. Ternyata Besti, gudang itu berisikan Bayu, mantan pacarnya Rena. Sedih banget Besti melihat reaksi Rena. Bahkan dia jadi mengetahui kalau Bayu adalah keluarga Akbar. Mas Bayu. Ini gak mungkin. Ini gak mungkin. Mas Bayu kan harusnya udah lanjut nih supaya Mas Bayu harusnya udah menikah. Tapi kenapa?
dari dekat mataku. Aku baik. Kangen banget sama kamu. Kok bisa ada foto Mama Widya, Mas Akbar, dan juga Mas Bayu? Atau jangan-jangan sakit, tolong. Tolong. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku, Rena. Kamu jangan khawatir, Bayu. Mama pasti akan balas dendam sama Rena. Karena udah membuat kamu menjadi koma seumur hidup seperti ini, nak. Mas Bayu masih hidup. Dan selama ini yang udah neror aku ternyata Mama Widya sendiri. Karena penemuannya itu, Rena berusaha kabur ajak Tika. Tapi sayangnya, Mama Akbar dan Sasa udah keburu datang. Tega banget ya Besti, kalau mamanya Akbar sejahat itu. Apalagi karena Sasa yang selalu manas-manasin. Kenapa Mama nikahin aku sama Mas Akbar, Mbak? Buat balas dendam. Kamu pikir buat apa? Hah? Akhirnya kamu jatuh cinta juga kan sama Akbar? Terus menikah, ya kan? Dan setelah ini kalian berdua tinggal di sini. Sengaja. Itu skenario Mama. Untungnya ada Akbar yang menolong Rena dan membawa pergi mereka. Bahkan katanya Akbar benar-benar mencintai Rena. Baru juga mau pergi, tiba-tiba Bayu kembali sadar. Bayu berusaha menjelaskan kejadiannya. Aku juga senang bisa sadar kembali. Tapi masalah Rena gak bersalah, Ma. Rena gak salah, Ma. Gak salah. Bayu, kamu pulang sekarang ya. Yuk pulang yuk. Sekarang Bayu. Aku gak bisa, Syah. Mama aku gak ngizinin aku menikah dengan orang biasa dan yatim piatu seperti Rena. Bayu, kamu tuh kenapa sih? Apa yang kamu lihat dari Rena? Lebih cantikan aku dan lebih berpendidikan aku dibanding Rena, Bayu. Harusnya kamu pilih aku. Aku gak mungkin sama kamu. Aku gak cinta sama kamu. Tapi aku sayang sama kamu, Bayu. Mas Bayu. Rena? Rena, tunggu, Rena! Rena, tunggu, Rena. Aku bisa jelasin semuanya, Rena. Kamu jelasin apa lagi, Mas? Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri kamu udah duain aku, Mas. Kamu udah duain aku, kamu hianatin aku. Kenapa kamu tega sama aku, Mas? Aku gak ada hubungan apa-apa sama perempuan itu. Sumpah, Rena. Aku udah gak mau lagi dengar penjelasan kamu. Lebih baik sekarang kamu tinggalin aku. Rena, tunggu, Rena. Aku gak mau bilang kalau aku sayang sama kamu. Mas! Justru aku pengen kakak tenggelam jauh ke sana, hanyut, supaya aku jadi satu-satunya ahli waris keluarganya Mama. Pada saat itu, Akbar dan
anak buahnya membuat aku seperti ini. Lalu pura-pura jadi penolong, membawa aku ke rumah sakit. Bohong. Dan ternyata Besti, Akbar adalah orang yang menyiksa Bayu selama ini. Tega sekali ya Akbar. Akbar masih berbelit dan membuat Rena percaya. Tapi demi Rena, Akbar mau mengakui kesalahannya. Terharu ya Besti. Akhirnya kita bisa melihat Rena kembali dengan Bayu setelah semua kekacauan yang terjadi.